Salam jumpa dengan Arif Tutorial Channel. Kali ini saya akan menyajikan hasil tugas pembelajaran jarak jauh bercerita di masa PSBB COVID-19 siswa SMA Cahaya Sakti. Kebiasaan buruk. Pada suatu hari hiduplah seorang anak laki-laki dan seorang kakek di sebuah rumah terpencil di hutan. Anak tersebut bernama Budi dan Budi tinggal bersama kakek Doni. Budi merupakan anak yang memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya yaitu ia selalu tidur larut malam karena ia sangat suka bermain game. Suatu hari Budi tidak tidur semalaman karena terlalu asyik bermain game. Dia tidak menyadari bahwa hari telah pagi. Pagi itu kakek Doni melihat Budi sedang asyik bermain game tanpa kenal lelah. Budi seperti sudah memiliki adiksi terhadap game. Kakek Doni pun berencana untuk menyadarkan Budi bahwa yang dilakukannya salah. Untuk menyadarkan Budi, kakek Doni pun mengajak Budi berjalan-jalan di sekitar hutan. Di hutan, kakek Doni membuat suatu perumpamaan menyangkut kebiasaan buruk Budi. Kakek merumpamakan dengan 4 ukuran pohon berbeda yang kebetulan ada di sekitar hutan tersebut. Sang kakek berkata, "Cobalah cabut setiap pohon itu." Budi pun mencoba mencabut setiap pohonnya. Di pohon pertama, ia tak mengalami kesulitan apapun. Di pohon kedua, ia terlihat sedikit kesulitan, namun akhirnya pohon tersebut tercabut juga. Di pohon ketiga, ia terlihat berusaha keras dan mengerahkan tenaga dan kekuatannya sampai akhirnya pohon tersebut dapat dicabut. Di pohon terakhir, ia berpikir bahwa ia tidak mungkin dapat mencabut pohon sebesar ini, tapi dia tetap mencoba. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya ia menyerah. Pohonnya pun tidak terlihat goyah. Sang kakek pun berkata, "Nak, pohon-pohon tersebut merupakan gambaran dari kebiasaan burukmu. Jika dibiarkan, pohon tersebut akan tumbuh besar hingga tidak dapat dicabut. Mulai saat ini, maukah kamu berjanji untuk tidak bermain game berlebihan lagi?" Budi menjawab, "Iya, Kek." Budi sadar bahwa Budi bermain game terlalu berlebihan hingga dapat menurunkan kesehatan Budi. "Terima kasih, Kek. Mulai sekarang Budi berjanji akan membatasi waktu bermain Budi." Moral dari cerita tersebut, kita tidak boleh terus-terusan memelihara kebiasaan buruk kita. Kita harus mencegah dan menghapus kebiasaan buruk kita sebelum kebiasaan buruk tersebut menjadi suatu rutinitas atau kebiasaan. Suatu hari, ada seorang anak yang tidak sabar untuk berpuasa di bulan Ramadan. Anak tersebut bernama Lisa dan berumur 7 tahun. Dia adalah anak yang ceria dan lucu. Tetapi sekolahnya Lisa sedang diliburkan karena ada puasa di bulan Ramadan. Maka Lisa pun di rumah saja setelah sekolahnya diliburkan. Satu hari sebelum puasa Ramadan tiba, Lisa pun melihat kalender dan berkata, "Wah, besok sudah puasa Ramadan. Yeay, nanti aku akan puasa 1 hari penuh." Lisa pun senang sekali. Sehabis pulang kerja, ibunya pun tersenyum ketika melihat Lisa. Ibu pun berkata, "Lisa, kalau kamu melakukan puasa 1 hari penuh, maka harus kuat dan sabar sampai berbuka puasa tiba." Lisa pun berkata, "Baik, Bu, aku akan
sabar dan kuat seperti ibu. Ibu pun berkata, ada-ada saja, Lisa. Keesokan harinya adalah hari pertama puasa si Lisa. Saat berpuasa pada waktu siang hari, Lisa sangat kehausan dan kegerahan. Kemudian dia pun membuka lemari es untuk menyejukkan badannya yang kegerahan itu. Lalu ibu pun ingin melihat Lisa yang sedang membuka lemari es dan ibu berkata, "Mengapa kamu membuka lemari es?" Lisa berkata, "Karena aku ingin menyejukkan badan aku, ibu." Hehehe. Malu. Ibu berkata, "Kamu ada-ada saja. Ya sudah, kalau kamu ingin menyejukkan badan ke dalam kulkas, yang penting kamu tidak membatalkan puasanya seperti minum dan makan ya." Lisa pun berkata, "Iya ibu, aku tidak akan melakukannya." Setelah menyejukkan badannya, Lisa pun tertidur di kamar ibunya sampai sore hari. Pada sore hari, Lisa bertanya ke ibunya, "Apakah sudah waktunya berbuka puasa, Bu?" Ibu pun berkata, "Belum saatnya, Lisa. Kamu harus menunggu azan maghrib, lalu kamu bisa deh berbuka puasa." Lisa pun tidak sabar ingin berbuka puasa. Kemudian, ibu pun memasak untuk berbuka nanti. Dan masakan tersebut sudah selesai. Lalu, masakannya, ibu sudah tercium aroma yang sedap di panca indera Lisa. Kemudian, azan maghrib pun tiba. Lalu, Lisa pun senang sekali. Akhirnya bisa berbuka puasa dengan ibu dan keluarganya. Akhirnya Lisa mampu berpuasa dalam 1 hari penuh. Halo, jadi hari ini saya akan menceritakan tentang kancil yang cerdik. Pada suatu masa, di tengah hutan terdapat seekor tikus yang tengah bermain. Ia bernyanyi dan berkeliling sangat riang, sehingga ia tidak menyadari bahwa sudah sangat jauh dari rumah. Sesudah sangat jauh dari rumah, sang tikus pun baru sadar. Ia pun langsung memilih untuk pulang ke rumahnya, namun ia malah tersesat di jalan. Ketika ia sedang dalam keadaan bingung mencari jalan pulang, ia justru terjebak di sarang harimau. Ia menyaksikan ada harimau jantan yang tengah tidur lelap dan si tikus merasa ketakutan. Karena saking paniknya melihat harimau, ia berlari dan tanpa sengaja menginjak kaki harimau. Akhirnya, harimau terbangun dan marah karena terganggu istirahatnya. Tikus tersebut akhirnya ditangkap dengan kukunya yang tajam. Ia pun berusaha melepaskan diri dan memohon kepada harimau untuk melepaskannya. Namun, sang harimau tetap saja tidak mau melepaskan tikus tersebut dan berkata bahwa ia merasa sangat marah apabila ada yang mengganggunya. Tidak begitu jauh dari tempat tersebut, terdapat seekor kancil yang tengah minum di tepi sungai. Ia terkejut melihat kejadian itu dan basa-basi kepada harimau. Namun, harimau justru malah ingin memakan kancil. Namun dengan cepat ia berkata, "Kenapa aku harus takut kepadamu, sementara aku adalah raja hutan di sini? Jika kau tidak percaya, tanyalah langsung kepada penasihatku. Penasihatku adalah orang yang saat ini ada di dalam cengkramanmu. Ia adalah penasihat yang amat disegani di hutan ini. Maka aku tidak akan memaafkanmu jika terjadi apa-apa dengan penasihatku." Harimau pun terpengaruh oleh ucapan si kancil. Harimau kemudian bertanya kepada tikus kebenaran yang dikatakan oleh kancil. Dan tikus pun sadar bahwa kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun berkata, "Iya benar, kancil adalah raja hutan ini, dan aku menjadi penasihat dia. Kancil sangat ditakuti dan disegani di hutan ini oleh seluruh binatang. Apabila tidak percaya, silakan bertanya langsung kepada seluruh hewan di hutan ini." Harimau akhirnya takut dengan ucapan tikus, namun tetap saja tidak menunjukkan rasa takutnya. Akhirnya, kancil pun kebingungan bagaimana cara untuk membuktikan kekuatannya pada harimau. Akhirnya ia berusaha tenang dengan kepandaiannya sekalipun sesungguhnya ia merasa takut. Ia pun berkata,
bahwa ia baru saja mengalahkan harimau sebesar harimau tersebut, dan itu membuat harimau merasa sangat takut. Ia pun meminta kancil untuk membuktikan perkataannya bahwa kepala harimau yang dia habisi masih ada di pinggiran sungai. Akhirnya, kancil membawa harimau ke sumur yang gelap dan dalam. Namun, ia tidak nampak karena ada pantulan dari sinar matahari. Ia pun diminta untuk melihat kepala harimau di dalam sumur. Alhasil, ia pun mengintip dan ternyata kepala harimau itu benar-benar ada. Padahal, sebenarnya di dalam sumur tersebut tidak ada apa-apa. Hanya saja harimau tersebut melihat cerminan kepalanya sendiri. Melihat hal itu, harimau langsung lari ketakutan, dan tikus pun bebas dari cengkraman harimau lantaran pertolongan dari kancil yang sangat cerdik itu. Pada zaman dahulu, hidup seorang putri bernama Putri Ratna. Dia sangat sombong dan nakal, sehingga tak ada satupun yang mau menjadi temannya. Akibatnya, dia hanya berteman dengan katak-katak yang ada di sungai belakang rumah. Tanya Putri Ratna kepada katak-katak, "Wahai katak-katak, siapakah putri yang paling cantik?" Katak-katak menjawab, "Hanya kaulah yang tercantik, Putri Ratna." Suatu ketika, sang putri jatuh sakit. Dia terkena penyakit kulit di seluruh tubuhnya. Akhirnya, kecantikan Putri Ratna pun lenyap. Jauh di seberang kerajaan Ratna, berdiri sebuah kerajaan. Di sana ada putri yang baik, murah hati, dan murah senyum. Dia adalah Putri Elisa. Ternyata Putri Elisa mempunyai kecantikan yang luar biasa. Sudah banyak kerajaan tetangga yang mengetahui kecantikannya. Kabar tentang kecantikan Putri Elisa sampai ke kerajaan Ratna. Putri Ratna sangat kesal karena ada putri yang mengalahkan kecantikannya. Putri Ratna semakin kesal ketika ibunya mengundang Putri Elisa untuk menjenguk. Setelah menjenguk Putri Ratna, Ratu dan Putri Elisa keluar karena Ratu ingin berbicara pada Putri Elisa, sekalian mengantar Putri Elisa pergi. Karena Putri Ratna ingin tahu apa yang mereka bicarakan, ia mengikutinya dari belakang. Lalu, kemudian Ratu pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa secantik ini, Putri Elisa? Bagaimana caranya? Apakah ada ramuan kecantikan yang kamu gunakan?" Kemudian Putri Elisa menjawab sambil tersenyum, "Wahai Ratu, sesungguhnya aku tidak pernah punya ramuan khusus untuk membuatku cantik. Aku hanya menuruti semua yang dikatakan ibuku." Sang Ratu kebingungan dengan jawaban Putri Ratna. Kemudian Sang Ratu bertanya, "Lalu apa yang dikatakan ibumu?" Putri Elisa menjawab, "Ibunda menyuruhku agar selalu berbuat baik kepada siapapun." Kemudian Sang Ratu menjawab, "Oh, seperti itu." Putri Elisa menjawab, "Ya Ratu, kalau begitu saya pamit karena sudah sore." Ratu menjawab, "Iya, baiklah, mari saya antar." Lalu, setelah putri kerajaan Elisa pamit pulang dan pergi meninggalkan kerajaan, Putri Ratna segera pergi dan berjalan-jalan sambil memikirkan pembicaraan Ratu dengan Putri Elisa. Putri Ratna menyadari kesalahannya. Selama ini, dirinya terlalu sombong dan tak mau berteman dengan siapapun. Ia menyesali perbuatannya dulu. Putri Ratna pun bertekad untuk berubah menjadi lebih baik, agar ia memiliki kecantikan yang sejati. Karena sesungguhnya rahasia kecantikan Putri Elisa adalah kecantikan hati dan budi pekerti.